Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-12 Wiro Sableng dengan judul Pembalasan Nyoman Dwipa. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Ketika dia memasuki Klungkung, kota itu masih diselimuti embun pagi. Kesunyian pagi dipecah oleh derap kaki kuda yang ditungganginya. Tertek, 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 tertek. Sesampainya di depan pura besar yang terletak di persimpangan jalan, seharusnya dia membelok kiri. Tapi karena hari masih terlalu pagi, diputuskannya untuk menghangati perutnya dengan secangkir kopi lebih dulu di kedai yang terletak tak berapa jauh dari persimpangan itu. Meskipun hari masih pagi, di dalam kedai sudah penuh oleh pengunjung. Laki-laki yang baru datang ini duduk di tempat yang masih lowong, sementara pemilik kedai melayaninya. Beberapa orang tamu memandang kepadanya, lalu meneruskan menyantap kue-kue atau menghirup minumannya. Beberapa di antara mereka meneruskan percakapan yang tadi terhenti karena kedatangan pengunjung baru ini. Semarak kota Klungkung kini semakin tambah dengan kedatangannya orang baru itu, berkata seorang laki-laki sambil memandang pada cangkir kopinya. Umurnya kira-kira 50-an. Sudah seminggu ini tentang penduduk baru itu saja yang dipercakapan orang, termasuk kau, menyaut kawannya. Kalau anak-anak muda yang mempercakapannya itu bukan soal, tapi kau yang sudah tua begini, ampun. Dicabutnya rokok kaungnya dari sela bibir lalu dihembuskannya jauh-jauh. Laki-laki yang pertama tertawa. Waktu tertawa ini kelihatan gigi-giginya yang cuma tinggal beberapa saja, sedang kedua pipinya mencengkung kempot. Kau salah sahabatku. Kecantikan seorang perempuan bukan hak orang muda-muda semata. Untuk membicarakannya, kita yang tua-tua ini pun tak ada salahnya. Dan anak gadis Ira Kambang itu benar-benar cantik luar biasa. Belum pernah aku sampai setua ini melihat yang secantik dia. Apakah dia secantik bidadari? Sobat, kata laki-laki tua itu sambil mengelus dadanya. Kau belum bertemu dengan dia. Nantilah kalau kau lihat anak gadisnya Ika Rambang itu. Kau akan menyesal karena terlalu cepat dilahirkan di dunia ini. Hingga ketika dia muncul di Klungkung ini, kau sudah jadi seorang tua renta, kakek-kakek peot, macam terong rebus. Beberapa orang tersenyum-senyum mendengar ucapan itu, dan orang tua tadi meneruskan lagi kata-katanya. Sementara tamu yang baru datang sambil menikmati kopi hangatnya tidak menyia-nyiakan pula untuk memasang telinga. Kau tanya, apakah dia secantik bidadari? Sobat, meski aku belum pernah lihat bidadari, tapi aku yakin mungkin dia lebih cantik dari bidadari di kayangan. Kau tahu, kulitnya kuning langsat, potongan tubuhnya besar di atas, besar di bawah, dan langsing di tengah-tengah. Matanya, pernah kau lihat bintang timur? Sepasang mata anak gadis Ika Rambang itu lebih bagus dari bintang timur. Lehernya jenjang, pipinya selalu merah, apalagi kalau kena sinar matahari.
persis macam pau di layang. Sepasang alisnya tebal seperti semut beriring, hidungnya mancung kecil macam dasun tunggal, dagunya seperti lebah bergantung. Pokoknya segala macam perumpamaan yang diberikan orang cocok melekat pada dirinya. Dan kalau dia tersenyum sobatku, rasa di awan kita melihatnya. Sudahlah, motong kawannya. Habiskan saja kopimu. Kalau kau terus bicara tentang anak gadis Ika Rambang itu, mungkin lewat tengah hari baru kita sampai ke tempat kerjaan. Setelah kedua orang tua itu pergi, tamu tadi berpikir-pikir. Rupanya, tentang kecantikan anak gadis Ika Rambang itu sudah tersebar luas sampai ke pelosok kota Kelungkung. Jangankan orang-orang muda, orang-orang tua seperti yang dua tadi pun masih punya minat untuk membicarakannya. Dia memandang keluar kedai. Matahari telah agak tinggi. Dihabiskannya kopinya dan setelah membayar harga minuman serta kue yang dimakannya, orang ini pun keluar dari kedai itu, menunggangi kudanya dengan tidak tergesa-gesa menuju ke selatan. Di tepi jalan, seorang laki-laki separuh baya tengah mengukir sebuah patung di depan rumahnya. Penunggang kuda ini berhenti dan bertanya letak rumah yang tengah ditujunya. Setelah mendapat keterangan, maka dia pun melanjutkan perjalanan. Rumah itu kecil mungil, keseluruhan papanya baru dicat. Baru saja dia berhenti dan turun dari kudanya, pintu muka terbuka, seorang laki-laki berpakaian bersih keluar. Ketika melihat orang yang turun dari kuda ini, orang itu pun berseru gembira. Made Trisna, Ika Rambang, sahabat lama, kedatanganmu laksana dibawa oleh dewa-dewa di Swarga Loka. Bagaimana kau bisa tahu aku tinggal di sini? Secara kebetulan saja, aku bertemu dengan Ida Bagus Loka di Denpasar. Dia menerangkan bahwa kau pindah dan menetap di sini. Oh, ya. Ika Rambang manggut-manggut beberapa kali. Mari, silakan masuk sahabat. Tadinya aku hendak ke ladang, tapi biar ku batalkan. Seharian ini kita akan bicara panjang lebar. Kedua sahabat lama itu pun naik ke atas rumah. Setelah bicara panjang lebar ke barat, ke timur, maka Made Trisna mengutarakan maksud kedatangannya yang sebenarnya. Sahabatku, Ika Rambang, di samping hendak menyambangimu, di sini sebenarnya masuk kedatanganku ini membawa pula satu maksud yang sangat baik. Wah, gembira sekali aku mendengarnya Made Trisna, ujar Ika Rambangan. Katakanlah, apa maksudmu yang sangat baik itu? Setelah batuk-batuk beberapa kali, baru Made Trisna membuka mulutnya. Kau tentu masih ingat dengan Djoko Dagedean Anyer? Wah, siapa yang akan lupa pada manusia pemberani itu? Nah, justru kedatanganku kemari ini ada sangkut paut dengan dirinya. Begitu. Sangkut paut bagaimana, Made? Dialah yang meminta aku ke sini untuk menyampaikan salam hormat. Aku yang rendah ini mana berani menerima salamnya, potong Ika Rambangan. Kau tahu sendiri sifat Djoko Dagedean Anyer. Baginya semua orang sama, tak ada yang tinggi dan rendah, tak ada bangsawan dan rakyat jelata. Nah sahabatku, dia menyuruh aku kemari untuk tolong menyampaikan salam hormat, di mana dia berhajat untuk meminang anakmu. Maksudmu, Ni Ayu Tantri? Tentu, kau kan tak punya anak lain daripada si tunggal tantri itu. Ika Rambangan meneguk ludahnya. Sungguh satu kehormatan luar biasa, Djoko Dagedean Anyer mempunyai hasrat baik untuk melamar anakku. Setauku, dia juga cuma punya seorang anak. Betul, namanya Djoko Dagedean Jantra. Parasnya gagah. Usianya 2 tahun lebih tua dari anak gadismu. Ringkas kata, kalau anakmu dijodohkan dengan dia, pasti cocok sekali. Laksana pinang dibelah 2. 1 bulan, 1 mentari. Sejak 10 tahun yang lalu, Ika Rambangan tak pernah bertemu dengan Djoko Dagedean Anyer. Sewaktu anak Djoko Dagedean Anyer masih kecil, dia memang pernah melihatnya. Dan menurut pendapatnya,
anak itu tidaklah gagap parasnya. Mukanya senantiasa pucat macam orang sakit. Tubuhnya kurus dan kelakuannya nakal bengal luar biasa. Tapi itu dulu selagi masih kanak-kanak. Sekarang sudah jadi pemuda, mungkin sifatnya telah berubah dan parasnya menjadi gagah. Karena Ika Rambangan lama tak bersuah, maka berkatalah pada Trisna. Apalagi yang kau pikirkan sahabatku? Terima saja lamaran itu. Cokoda Gede Jantra, pemuda gagah, anak bangsawan dan kaya raya. Pasti hidup anakmu akan terjamin dan bahagia. Memang betul kata-katamu itu, Made, jawab Ika Rambangan. Tapi justru mengingat perbedaan darah turunan antara kami dan dialah, maka rasanya agak malu juga aku menerima lamarannya itu. Aku rakyat jelata, mana mungkin berbesan dengan orang bangsawan, sekalipun sebelumnya sudah saling mengenal. Made Trisna tertawa. Bagaimana selanjutnya akan lamaran ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.